Bab 236. Aku ingin mendapatkannya, aku harus mendapatkannya. Dada Xiao Kuangyu dan Xiao Kuanglei naik turun, dan mereka mengeluarkan suara yang persis sama di dalam hati mereka. Mereka adalah putra dari Master Sekte Xiao Sekte dan akan menjadi orang yang paling bangga di dunia di masa depan. Di mata mereka, wanita selalu hanya menjadi pelengkap laki-laki. Mereka tidak pernah memikirkannya. Mereka juga tidak percaya bahwa ada adalah seorang wanita di dunia ini yang bisa membuat mereka kehilangan hati. Namun kini, wanita ini telah muncul, dan mereka bahkan merasa sangat dalam bahwa jika mereka bisa mendapatkan wanita ini, hidup mereka akan benar-benar berharga dan puncak kehidupan yang sesungguhnya. Sebagai perbandingan, status calon penguasa Sekte Xiao tampak tidak menarik. Dan ini juga yang dipikirkan oleh pria yang hampir memiliki cukup modal di sini. Dan mereka yang tidak punya cukup modal hanya bisa merasa malu setelah terkagum-kagum tiada henti. Yang tersisa hanyalah khayalan yang bergema di hati mereka, seperti bayangan awan di langit. Petik 2. Dia bahkan lebih cantik, dia baru berusia 17 tahun. Setelah itu, beberapa tahun, tidak apa-apa, gumam Yun Che dengan suara rendah. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, mustahil baginya untuk tidak memiliki sedikit rasa sombong, karena gadis yang mengejutkan semua orang ini adalah istri yang dinikahinya. Namun, dia percaya jika fakta ini dipublikasikan, dia pasti akan cemburu dan dibenci oleh banyak orang. Matanya seperti sarang lebah. Xia Tiyue selalu sadar akan kecantikannya, namun menurutnya itu bukanlah sebuah bakat yang penting, bahkan seringkali ia berharap agar penampilannya terlihat biasa saja. Kali ini dia datang untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat, itu adalah perintah pribadi kepala istana untuk menutupi wajahnya, dan dia sendiri tidak keberatan. Chu Yueli juga menyuruhnya untuk tidak membiarkan selubung es terlepas dari wajahnya. Tapi pedang ajaib Ling Yun, yang seperti aliran cahaya, menyebabkan kecelakaan tak terduga yang dia tidak ingin lihat terjadi. Ling Yun adalah Ling Yun. Namun, hal ini tidak berdampak besar pada kondisi pikiran Xia Qingyue. Dari saat selubung es jatuh hingga wajahnya tertutup lagi, dia hanya menghela nafas pelan, tetapi Ling Yun di depannya tidak sendirian. Itu sama, Ling Yun, yang selalu menjaga hatinya dengan pedangnya dan menjaga hatinya tetap bersih, jelas bernapas dalam kebingungan, dan matanya tidak lagi tenang dan menakjubkan, tetapi dipenuhi dengan gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereda dalam waktu yang lama. Bagi Ling Yun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, saya bingung di depan lawan yang sedang bertarung. Sama seperti Ling Yuefeng saat melihat wajah asli Chu Yuechan. Kekuatan Ling Yun tidak perlu diragukan lagi, jika pedang yang baru saja dia pukul tidak memotong pakaian dan kerudungnya tanpa ampun melainkan memotong tenggorokannya, dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Meskipun dia memiliki bakat yang tak tertandingi, dia memiliki kelemahan yang fatal, yaitu dia memiliki terlalu sedikit pengalaman bertarung yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, sulit untuk menebusnya. Pada titik ini, dia jauh di belakang Yun Che. Namun, ini juga menjadi peringatan bagi Xia Qingyue, menghadapi Ling Yun, lawan yang menakutkan, dia tidak bisa lagi menahan apapun. Dia mengambil kembali pedang kristal es di tangannya, menjentikkan lengan kanannya, dan cincin cahaya putih tiba-tiba berkibar di sekelilingnya, berubah menjadi pita sutra putih panjang yang menari. Damas sutra putih panjang lebarnya setengah kaki dan panjang 2 kaki, seputih batu giok, halus dan sehalus satin, dan cahayanya dapat dilihat. Cocok dengan cahaya yang jatuh dari langit di kejauhan, meluap dengan akilau kabur, dan seluruh tubuh melayang dalam kabut roh es misterius. Changling tampaknya memiliki spiritualitas, seperti ular spiritual putih yang melayang di sekitar tubuh Xia Qingyue, roh es yang tersebar terjalin dengan bunga es di sekitarnya, yang sangat indah. Itu adalah artefak mendalam surgawi dari Frozen Cloud Asgard, es Phoenix Qiong Hualing. Setelah Sui Wushuang dan Wu Suexin dieliminasi, itu memang diserahkan ke tangan Xia Qingyue. Tapi aku mendengarnya bahwa es Phoenix Qiong Hualing sangat sulit dikendalikan. Jika Anda ingin mengerahkan sebagian kekuatannya, Anda tidak hanya harus memiliki setidaknya kekuatan mendalam dari alam mendalam bumi, tetapi Anda juga harus memiliki setidaknya teknik awan es tingkat kelima. Lawannya adalah Ling Yun, dan Ling Yun menghadap ke langit. Kontrol pedang Mandarin telah mencapai puncaknya. Bahkan jika dia mengeluarkan Ice Phoenix Qiong Hualing, kecil kemungkinannya akan ada perbaikan. Paling-paling, dia akan berjuang sedikit.
begitu satu-satunya senjata surgawi dari Frozen Cloud Asgard muncul. Secara alami menarik perhatian penonton. Pada saat ini, Xia Qingyue melakukan gerakan yang sangat aneh. Dia mengulurkan tangan giok seputih saljunya, meraih liontin giok putih yang tampak biasa di lehernya, dan dengan lembut menariknya ke bawah. Saat liontin giok putih meninggalkan tubuhnya, energi dalam yang dilepaskan dari Xia Qingyue tiba-tiba melonjak. Hanya dalam satu tarikan napas, dia melompat dari alam lingsuan tingkat ke-8 ke alam lingsuan tingkat ke-9, dan kemudian ke alam lingsuan. Alam, level 10. Kemudian dia menerobos alam-alam spiritual dalam garis lurus, mencapai tingkat pertama alam mendalam bumi, tingkat kedua alam mendalam bumi, dan akhirnya menetap di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi. Intensitas aura energi yang dalam secara langsung sama dengan milik Ling Yun. Tentu saja, praktisi muda dengan tingkat kekuatan yang tidak mencukupi tidak dapat mendeteksi perubahan seperti itu, tetapi mereka yang kekuatannya berada di atas mistik bumi semuanya terkejut, dan mereka semua duduk dari tempat duduk mereka dengan sangat terkejut. Apa? Ini tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Ling Yuefeng terkejut dan tidak terduga berkali-kali dalam pertandingan peringkat ini, tetapi gabungan semuanya tidak dapat dibandingkan dengan kengerian saat ini. Bukan hanya dia, kecuali orang-orang di Frozen Cloud Asgard, semua orang yang merasakan perubahan kekuatan mendalam Xia Qingyue, termasuk Xiao Juetian, Fen Moli, Xiao Boyun, Qin Wuyu, dan seterusnya, semuanya, yang mengejutkan ekspresinya seolah-olah dia telah melihat bangunan istana surgawi dengan matanya sendiri. Tuan Istana Qin, ada apa? Qin Wuxian tiba-tiba berdiri dan ekspresinya berubah drastis, menyebabkan Yun Ce dan Chang Yue bertanya dengan cepat. Qin Wuxian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan susah payah dengan suara yang sangat kering, ternyata itu alam mendalam bumi tingkat ketiga. Chang Yue dan Xia Yuanba sama-sama membuka mulut karena terkejut. Ekspresi Yun Ce juga membeku di sana, dan keterkejutan mendalam muncul di kedalaman matanya. Dalam tes kekuatan mendalam sebelum pertandingan peringkat, Ling Yun menunjukkan kekuatannya yang mendalam di alam mendalam bumi tingkat ketiga, yang mengejutkan seluruh penonton. Meskipun orang-orang terkejut, mereka tidak merasa terlalu tidak bisa diterima. Karena Ling Yun sudah berada di alam mendalam roh tingkat 9 ketika dia berusia 17 tahun, dengan bakatnya yang luar biasa, tidak berlebihan untuk menerobos ke alam mendalam bumi tingkat ketiga pada usia 20. Namun, Xia Qingyue baru berusia 17 tahun ini. Apa konsep menjadi 17 tahun dan berada di alam mendalam bumi tingkat ketiga? Ini adalah bakat yang dibutuhkan untuk menghancurkan Ling Yun, yang diakui sebagai pemuda nomor 1 di Kerajaan Angin Biru, atau menghancurkannya sepenuhnya. Dalam sejarah lengkap Blue Wind Empire, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memang pantas mendapatkannya dan menjadi orang pertama dalam sejarah tanpa diskon apapun. Memang benar dia menyembunyikan kekuatannya yang dalam. Aku sebenarnya tidak pernah menyadari kalau itu karena kalungnya. Jasmine mendengus dingin. Yun Ce, kalung yang diambil Xia Qingyue dari lehernya disebut Mutiara Kabut Es, yang dapat dengan sempurna menekan kekuatan mendalam pemakainya sampai tingkat apapun. Benar, ini penindasan, bukan jenis penyembunyian yang mudah dideteksi. Kecuali Anda menggunakan kekuatan Anda yang dalam untuk dengan sengaja memperhatikan kalung yang tidak mencolok ini, akan sangat sulit untuk menemukan tahta sekalipun. Ketika dia berada di kota Liu Yun, kekuatan sejati Xia Qingyue juga tersembunyi di bawah Mutiara Kabut Es ini. Menyembunyikan kekuatannya dalam pertandingan peringkat ini tentu saja merupakan pilihan yang tak terelakkan dari Xia Qingyue. Kalau tidak, jika dia secara langsung mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, orang bisa membayangkan sensasi dan keributan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Pada usia 17 tahun, alam mendalam bumi belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada usia 17 tahun, dia berada di alam mendalam bumi tingkat ketiga, bakatnya sedemikian rupa sehingga mereka yang hadir tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Yang kuat seperti Sekte Xiao, klan surga terbakar, dan bahkan Villa Tianjian tidak akan pernah berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membina murid seperti itu. Penampilan tiada taranya mengejutkan seluruh penonton, dan kemudian, bakat yang begitu mengejutkan terungkap. Para ahli yang terkejut itu tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah gadis berusia 17 tahun ini bukanlah manusia sama sekali, melainkan Batu Giok Tiamong, putri surga yang dikirim ke dunia manusia oleh Kaisar, karena itulah dia sangat disayangi oleh Tuhan. Di mata orang-orang,
duel ini seharusnya merupakan penghancuran sepihak oleh Ling Yun, tetapi saat ini, situasinya telah berubah secara dramatis. 3 tahun yang lalu, Ling Yun, yang berada di alam Lingsuan tingkat 9, dengan mudah mengalahkan Mu Ling Sui, yang berada di alam Lingsuan tingkat 10, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki kemampuan yang kuat untuk melompati tantangan. Jadi dari sudut pandang ini, Ling Yun seharusnya tetap berada di atas angin, tetapi sekarang tidak lagi demikian. Dalam hal kualifikasi, dia benar-benar dikalahkan di depan Xia Qingyue. Levelnya sama sekali tidak sama. Mustahil bagi seluruh kekaisaran angin biru untuk menemukan orang yang bahkan bisa menandinginya. Ling Yun, yang paling dekat dengan Xia Qingyue, merasakan perubahan dalam kekuatannya dengan sangat jelas, dan hatinya bergejolak seperti gelombang laut yang bergulung, yang sulit untuk ditenangkan. Di hadapannya, Xia Qingyue perlahan mengulurkan lengannya. Dengan gerakan kecilnya, lintasan tarian Ice Phoenix Qianghua Ling juga berubah, menjadi lebih halus dan halus, seperti peri yang lucu. Nikmati bermain-main dengan peri cantik. Setengah dari potongan lengan tergantung diam-diam, memperlihatkan setengah dari lengan batu giok. Kulit putihnya hampir transparan, seolah-olah diukir dengan hati-hati dari batu giok putih tanpa cacat di dunia, dan keindahannya tak tertandingi. Tuan Ling, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan hanya dengan satu pedang. Jika tidak, Qingyue akan dikalahkan. Selanjutnya, Qingyue akan berusaha sekuat tenaga. Suara seindah alam keluar dari bibirnya yang seperti kelopak di telinga Ling Yun. Itu bertahan lama, membuat matanya kosong, dan dia tidak merespon untuk waktu yang lama. Pada saat ini, pemelan dingin Ling Yuefeng tiba-tiba datang dari hatinya. Yuner, konsentrasilah. Transmisi suara jiwa Ling Yuefeng seperti menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala Ling Yun, membuatnya langsung terbangun. Dia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu secepat mungkin, mengumpulkan pikirannya, dan mengembalikan niat pedangnya ke dalam hatinya. Dia tidak berbicara, dan menjawab dengan gerakan pedangnya. Pedang Tianyuan menunjuk ke depan, dan di ujung pedang, ruangnya sangat terdistorsi. Kekuatan pedang yang tak tertandingi dilepaskan, menyapu seluruh platform diskusi pedang seperti gelombang yang tak terlihat. Untuk sesaat, dia seolah menjadi pusat dunia, bahkan penonton yang berada jauh pun bisa dengan jelas merasakan aura yang mengintimidasi. Rasanya seolah-olah ada yang menodongkan ujung pisau di antara alis mereka, dan seluruh tubuh mereka berada dipenuhi dengan dinginnya es. Dibandingkan dengan kekuatan pedang Ling Jie saat memegang dua pedang, kekuatan itu hampir 10 kali lebih kuat. Sebuah pedang terhunus, dan bebek Mandarin berdengung di langit. Dalam sekejap, Ling Yun menghilang sepenuhnya, dan semua mata yang bisa menangkapnya hanyalah garis cahaya pedang Qian dan riak jelas di angkasa. Benar, itu adalah riak nyata di ruang angkasa yang disebabkan oleh pemotongan ruang, bukan distorsi spasial kecil yang disebabkan oleh kekuatan pedang Ling Jie. Keduanya benar-benar berbeda. Indra spiritual Xia Qingyue, yang diaktifkan sepenuhnya, secara alami meningkat pesat. Pedang ini tidak lagi dapat dilacak di matanya. Dia menggerakkan bagian atas tubuhnya sedikit, dan Ice Phoenix Qianghua Ling langsung menari. Cahaya putih berkibar, dan dia menyerang dengan akurat. Menyentuh pedang terbang, saat berikutnya, Ice Phoenix Qianghua Ling seperti ular spiritual yang tiba-tiba terbangun, melingkari pedang seperti kilat. Pada saat yang sama, gelombang energi cukup untuk membuat udara dingin membeku di angkasa tiba-tiba meletus. Bab 237. Ice Phoenix Qianghua Ling adalah senjata yang sangat istimewa, mirip dengan cambuk, tetapi sangat berbeda. Beberapa fiturnya bahkan lebih unik. Ling Yun telah bertarung melawan lawan yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan senjata seperti Ling. Namun, terlihat bahwa keterikatan adalah salah satu metode serangan inti dari senjata ini. Namun Ling Yun tidak menyangka bahwa keterjeratannya akan begitu cepat dan mendominasi. Kekuatan yang hampir tak tertahankan tiba-tiba datang dari tangannya, menangkapnya. Penjaga pedang Tianyuan tersapu dari tangannya. Meskipun Ling Yun tidak takut, dia mundur seperti kilat, menghindari serangan Ice Phoenix Qianghua Ling. Dia mengulurkan telapak tangannya, niat pedangnya melonjak, dan pedang Tianyuan yang digulung dengan cepat terlepas setelah pertarungan sengit antara Ice Phoenix Qianghua Ling, terbang kembali ke tangannya. Pedang surgawi Leiji, pedang Yuan surgawi mengayun, dan semburan guntur dan kilat terdengar, dan lebih dari 100 cahaya pedang menghantam Xia Qingyue seperti guntur dan kilat.
Ice Phoenix Qianghua Ling berbalik dari menyerang ke bertahan, dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya, menghalangi semua sinar guntur dan pedang petir, dan pukulan fatal Ling Yun juga menyerang seperti guntur pada saat ini, sepertinya tidak terlihat. Cahaya pedang yang masuk celah ruang langsung menuju ke kelemahan kecil dalam tarian Ice Phoenix Qianghua Ling. Menghadapi pedang berbahaya ini, Ice Phoenix Qianghua Ling yang semula berkelok-kelok seperti ular, tiba-tiba terulur dan bertabrakan dengan pedang Tianyuan. Dengan suara ding yang keras, Ice Phoenix Qianghua Ling langsung melesat seperti ini. Tertangkap melawan pedang Tianyuan, sutra panjang yang awalnya selembut satin tampaknya telah berubah menjadi baja halus yang tidak bisa dihancurkan, benar-benar menghalangi pedang Ling Yun yang penuh dengan maksud pedang. Bang! Saat teratai es meledak, Xia Qingyue dan Ling Yun didorong mundur pada saat yang sama. Xia Qingyue mendarat dengan ringan. Ketika Ling Yun mendarat, lengannya sudah terbungkus lapisan kristal es yang tebal. Dia mengangkat alisnya sedikit sebelum mengguncang kristal es itu, dan kemudian melihat ke pita sutra panjang seputih salju dengan mata yang sangat terkejut. Jelas itu hanya benang sutra yang panjang, tapi kenapa bisa sekuat pedang? Untuk dapat mengendalikan Ice Phoenix Qianghua Ling yang paling dapat dikendalikan dengan begitu bebas, bagaimana ini mungkin? Seru Ling Yuefeng. Dan jika dia diberitahu bahwa Xia Qingyue baru berhubungan dengan Ice Phoenix Qianghua Ling selama setahun, dia mungkin tidak akan terlalu terkejut hingga dia akan langsung pingsan. Ada bagian dari jiwa Ice Phoenix yang tersegel di dalam Qianghua Ling, yang sangat sulit dikendalikan. Master Istana membutuhkan lebih dari 30 tahun untuk dapat mengerahkan 100% kekuatannya, tetapi Qingyue hanya menggunakannya dalam 1 tahun, hampir 70% kekuatan dapat dikerahkan. Dengan pemahaman seperti ini, hampir tidak mungkin orang lain muncul di istana kita dalam 1000 tahun. Chu Yueli berkata dengan kagum. Pedang Yuan Surgawi adalah senjata misterius surgawi, dan Phoenix S Qianghua Ling juga merupakan senjata misterius surgawi. Tetapi ada juga perbedaan antara senjata misterius surgawi dan senjata misterius surgawi. Pedang janji dari Villa Tianjian adalah kelas atas senjata misterius surgawi, dan pedang Yuan Surgawi sama dengan senjata misterius surgawi. Pedang Yuan kira-kira kelas menengah, sedangkan Ice Phoenix Qianghua Ling adalah senjata misterius surgawi asli kelas atas. Dalam hal kendali, Xia Qingyue tampaknya sama bagusnya dengan Ling Yun, yang telah memiliki pedang Yuan Surgawi selama 3 tahun, jadi senjatanya di atas, Xia Qingyue memiliki keunggulan absolut. Ling Yun juga samar-samar menyadari hal ini dari beberapa tabrakan tatap muka tadi. Mengenai perbedaan senjata, dia tidak takut sama sekali. Tapi yang benar-benar membuatnya takut adalah kekuatan mendalam Xia Qingyue tidak kalah dengan miliknya. Minumlah. Ling Yun meraung, bagian putih matanya menyusut dengan cepat, dan pupil yang membesar memantulkan bayangan 2 pedang tajam. Niat pedang seluruh tubuhnya dimobilisasi tanpa syarat, dan itu begitu kuat hingga hampir meleleh. Di faktanya, jika dilihat sekilas, sepertinya ada api transparan yang menyala di sekujur tubuhnya. Mendesis, pedang Ling Yun keluar, dan bayangan pedang memenuhi langit seperti badai. Perubahan kekuatan pedang Ling Yun juga membuat alis tipis Xia Qingyue bergerak sedikit. Ice Phoenix Qianghua Ling terbang di udara, dan udara dingin yang menggigit menyelimuti bayangan pedang Ling Yun di langit. Bang! Tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Penghalang energi misterius yang dibangun oleh Ling Wugu sendiri runtuh saat energi misterius mereka bertabrakan. Pada saat ini dalam pertandingan peringkat ini, 2 orang super kuat dari alam mendalam bumi akhirnya memasuki pertarungan habis-habisan. Pedang itu seperti kilat yang mengalir, dan sutranya terkadang selembut awan dan kabut, dan terkadang sekeras es hitam, terkadang terjerat, terkadang tersapu, terkadang ditusuk, atau dipotong. Ia selalu berubah, dan begitu banyak perubahan menari di tangan Xia Qingyue, mudah dan bebas, tanpa ambiguitas. Menghadapi senjata seperti itu untuk pertama kalinya, orang biasa akan terpesona dan kewalahan, tetapi Ling Yun adalah Ling Yun. Keterampilan pedangnya mungkin tampak seperti serangan cepat, tetapi sebenarnya itu semua adalah tipuan. Tampaknya menyerang tetapi sebenarnya bertahan. Dia menggunakan mata dan pikirannya untuk menangkap es sepenuhnya. Setelah lebih dari 300 pedang, dia telah beradaptasi dengan berbagai perubahan di Phoenix Qianghua Ling. Dia beralih dari bertahan ke menyerang dan menggunakan pedangnya untuk menyerang Ice Phoenix cacat Qianghua Ling. Cahaya pedang menyala, dan lebih dari selusin tanda dalam muncul di tanah datar. Ledakan, Ice Phoenix Qianghua Ling dengan lembut menyapu tanah,
tetapi sikat yang tampaknya lembut ini menyebabkan suara memekakkan telinga, dan retakan menyebar dengan cepat seiring dengan udara dingin yang mencengangkan, sampai ke kaki Ling Wugu. Dia terus mengalami kemunduran. Ling Yun terbang dan berjalan di udara. Setiap langkah yang dia ambil akan memunculkan angin puyuh bilah pedang. Ketika dia bergegas ke Xia Qingyue, lebih dari 30 angin puyuh bilah pedang menyapu ke arah Xia Qingyue dari arah yang berbeda. Qingyue, masing-masing bilah pedang angin puyuh berisi lusinan lampu pedang. Ling Yun di depan, dikelilingi oleh puluhan angin puyuh pedang. Ini adalah situasi yang menakutkan dan menyedihkan. Ekspresi Xia Qingyue tenang dan tenang. Saat Ice Phoenix Qiong Hualing menari, sebuah teratai biru muda yang besar mekar di kakinya. Petik 2. Ice Prison Lotus. 12 keping biru muda. Kelopak bunga mekar satu demi satu, mengeluarkan cahaya seterang bintang. Namun kali ini, teratai es raksasa ini tidak digunakan untuk menyerang atau bertahan, melainkan meledak secara spontan. Wow, tanda seru tanda seru. Kristal es yang berterbangan padat di seluruh langit bertabrakan dengan cahaya pedang dengan ganas. Kristal es menghancurkan cahaya pedang, dan cahaya pedang juga menghancurkan kristal es. Dalam teratai es yang kacau dan badai bilah pedang, pedang Tianyuan dan es Phoenix Qiong Hualing juga seperti ini, mereka bertarung secepat badai yang dahsyat. Lambat laun, orang tidak bisa lagi melihat gambar pedang Tianyuan dan es Phoenix Qiong Hualing. Pada akhirnya, bahkan Ling Yun dan Xia Qingyue hanya bisa melihat dua hantu bergerak dengan kecepatan tinggi, hanya suara tabrakan yang dahsyat, dan kristal es dan cahaya pedang yang menari di seluruh langit bertahan selamanya. Sebagian besar platform diskusi pedang dan seluruh area seluas 100 kaki ditutupi oleh cahaya pedang dan kristal es, bahkan Ling Wugu terpaksa mundur sejauh 100 kaki. Orang-orang di sekitarnya tercengang, dan beberapa tetua dengan cepat membangun penghalang energi yang dalam di depan kursi untuk mencegah kekuatan ini tiba-tiba menyebar dengan liar dan melukai murid-murid muda sekte tersebut. Menyaksikan pertarungan sengit di panggung diskusi pedang, mereka sangat terkejut. Apakah ini benar-benar pertarungan antara dua anak muda? Bagaimana pertarungan tingkat ini bisa terjadi antara dua anak muda? Duduk di meja keluarga kerajaan Changfeng, mata Qin Wuxiang juga diluruskan. Mengingat kekuatannya ketika dia berusia 20 tahun, dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, kedua orang ini akan menjadi Changfeng di masa depan. Kaisar dari kekaisaran, terutama Xia Qingyue, tak tertandingi. Ekspresi Ling Yuefeng menjadi semakin serius. Dia awalnya berpikir bahwa Ling Yun, yang juga berada di alam mendalam bumi tingkat ketiga, akan memiliki keunggulan absolut, karena akan mudah baginya untuk menghancurkan tingkat yang sama. Namun, dia menyaksikan tanpa daya ketika Ling Yun mencoba yang terbaik sedikit demi sedikit, tetapi tidak pernah mendapatkan keuntungan sedikit pun. Untuk sesaat, dia merasa sedikit lebih cemas, karena situasi pertempuran seperti itu membuatnya tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan. Itulah, kemungkinan kekalahan Ling Yun, dan jika Ling Yun kalah, maka, seperti Ling Jie, dia akan berhenti di semifinal, dan kedua bersaudara itu masing-masing akan menduduki peringkat ketiga dan keempat. Peringkat kekuatan juga turun di posisi ketiga. Tianjian Villa, kekuatan terbesar di Blue Wind Empire, penguasa pertama yang tidak pernah terguncang dalam sejarah, hanya akan menjadi runner-up ketiga dalam kompetisi peringkat ini. Dia bahkan tidak mengamankan posisi runner-up. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Villa Tianjian. Ini akan menjadi pukulan berat yang tak terbayangkan bagi prestise dan reputasi Tianjian Villa. Di sisi lain, hadiah pertama dalam pertandingan pemeringkatan ini, Dragon Scale Armor, adalah hadiah yang dibawa oleh Ling Kun dari Mighty Tianjian Domain ke Tianjian Villa. Alasan mengapa itu digunakan sebagai harta karun pertama dalam pertandingan peringkat ini hanyalah karena tembakan yang salah. Karena sebelum pertandingan, mereka sendiri dan semua orang sangat yakin bahwa tempat pertama dalam kompetisi peringkat ini pasti milik Ling Yun, dan tidak akan pernah ada orang lain. Oleh karena itu, armor skala naga tidak hanya akhirnya menjadi milik Villa Tianjian mereka, tetapi juga menunjukkan kepada dunia karya luar biasa dari Villa Tianjian miliknya. Jika Ling Yun kalah, armor skala naga ini juga akan jatuh ke tangan orang lain. Tidak peduli apa konsekuensinya, Tianjian Villa sama sekali tidak bisa diterima. Setelah melihat reaksi Ling Yuefeng, Suanyuan Yufeng berkata dengan nyaman, Yuefeng, jangan khawatir, jangan lupa, Yuner masih memiliki klon roh pedang yang belum digunakan. Setelah klon roh pedang keluar, Xia Qingyue tidak memiliki peluang untuk menang. Pedang surgawi yang perkasa, Qiankun.
Di pedang Tianyuan, cahaya pedang hijau meroket dengan ganas, memanjang hingga lebih dari 20 kaki jauhnya. Dari kejauhan, tangan Ling Yun sepertinya memegang pedang setinggi 20 kaki. Ling Yun mengangkat pedang raksasa, yang panjangnya 10 kaki dan lebarnya lebih dari setengah kaki, dengan kedua tangan terangkat, dan cahaya pedang hijau menghantam Xia Qingyue seperti pedang penghakiman dari surga. Ledakan, di tengah suara keras, sebuah jurang besar yang panjangnya 100 kaki, lebarnya lebih dari 5 kaki, dan tak berdasar terbuka di platform diskusi pedang, membelah platform diskusi pedang menjadi dua, dan Xia Qingyue sudah tidak sadarkan diri. Ketika dia muncul di langit yang jauh, roh es di sekelilingnya perlahan berkibar, dan kepingan salju perlahan lewat dari langit. Mula-mula hanya ada sedikit kepingan salju yang berserakan, kemudian semakin banyak, dan angin sedingin es perlahan bertiup. Akhirnya angin dan salju menyatu, berubah menjadi badai salju yang mengguyur seluruh langit. Teknik awan es tingkat ke-6, mendorong alam salju. Ling Yuefeng terkejut. Sejauh yang dia tahu, Chu Yuechan, yang telah mengambil setengah langkah ke Wang Xuan sebelumnya, baru mencapai level ini. Meskipun bakat Xia Qingyue sangat luar biasa, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, bagaimana dia bisa mencapai seni Bingyun tingkat ke-6 dengan kekuatan mendalam dari alam mendalam bumi tingkat ketiga. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat, tapi keterbatasan dari hukum misterius yang paling dasar. Kekuatan semacam ini tidak lagi seperti kekuatan misterius murni, tetapi lebih seperti kekuatan alam yang tak tertahankan. Kepingan salju tampak halus dan lembut, tetapi masing-masing mengandung udara dingin yang menakutkan dan kekuatan destruktif dari awan es. Ling Yun dengan cepat mundur, tetapi masih diselimuti oleh badai yang dahsyat. Dia mengayunkan cahaya pedangnya dan dengan cepat memotong badai salju, dengan kuat menahan serangan yang seharusnya tidak termasuk dalam level misteri bumi sama sekali. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba terbang dari depannya. Meskipun dia menyadarinya, dia tidak bisa mempertimbangkan untuk melawan Tian Sui. Dia ditangkap oleh Bing Bing, Huang Qionghualing dengan lembut disikat ke dadanya. Ledakan, Ling Yun memuntahkan seteguk darah dan memercikkannya ke kepingan salju putih bersih. Di saat yang sama, di bawah hantaman dari depan, dia menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri jauh ke belakang dan lolos dari serangan badai salju. Dia tetap di dalam udara selama lebih dari 10 kali berturut-turut. Setelah berguling, dia mendarat dengan keras di tanah, berlutut dengan satu kaki, memegang pedang Yuan surgawi di tangannya, terengah-engah. Ling Yuefeng, tiba-tiba, berdiri dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Pedang Tianyang di tangan Ling Jie tersedot ke tangannya, lalu dia melemparkannya ke arah Ling Yun. Yuner, ambil pedangnya. Ling Yun mengangkat kepalanya, perjuangan yang menyakitkan melintas di matanya. Tapi dia masih mengulurkan tangan dan meraih pedang Tianyang di tangannya, dan matanya kembali bertekad. Sebelumnya, Ling Jie bertarung melawan Yun Che, dan ada adegan di mana Ling Yun membantu pedangnya. Tapi sekarang, kejadian yang persis sama terjadi pada Ling Yun. Di platform pedang, Yakue tidak bisa berkata-kata, dan tidak ada yang mencemooh. Karena semua orang tahu bahwa Tianjian Villa tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Jika angin biru yang agung, kekuatan nomor 1 dan penguasa tertinggi, diturunkan ke peringkat ketiga, niscaya akan menjadi rasa malu yang tidak dapat dihapuskan dari generasi ke generasi yang datang ke Villa Tianjian. Ling Yun secara alami mengetahui hal ini. Oleh karena itu, meskipun menggunakan kedua pedang itu melukai harga diri dan martabatnya, dia tidak menolak. Dibandingkan dengan prestise Villa Tianjian, martabat pribadinya sama sekali tidak berarti. Dia harus memenangkan pertempuran ini. Dengan Tianyang di tangan kirinya dan Tianyang di tangan kanannya, Ling Yun perlahan berdiri, dan tangan yang memegang pedang Tianyang perlahan melonggarkan. Cengkeramannya, anehnya, pedang Tianyang yang kehilangan cengkeramannya tidak jatuh, tetapi hanya tergantung di sana. Ling Yun menggenggam tangannya di depannya, cahaya aneh melintas di matanya, setajam cahaya pedang, dan cahaya misterius abu-abu terang juga mengelilingi tubuhnya. Pedang, Dotroh, Klon. Bab 238. Di belakang pedang Tianyang, bayangan ilusi tiba-tiba muncul. Mengikuti kata-kata rendah Ling Yun dan gelombang energi yang dalam di tubuhnya, bayangan itu dengan cepat menjadi padat, dan akhirnya berubah menjadi sosok yang tidak memiliki rasa ilusi. Pakaian sama persis dengan Ling Yun, bentuk badan sama persis dengan Ling Yun, bahkan penampilan dan matanya pun sama persis. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang Tianyang di depannya,
dan segera, kekuatan pedang yang persis sama dengan milik Ling Yun tanpa kompromi apapun dilepaskan. Kedua Ling Yun berdiri bersama, kecuali pedang di tangan mereka terlihat sama. Mulut Yun Ce terbuka sedikit dan matanya kaget, apakah ini ilusi? Gambar setelahnya, salah. Jika itu adalah ilusi, tidak akan ada yang namanya kekuatan pedang, tapi itu jelas melepaskan aura yang tidak lebih lemah dari milik Ling Yun. Ini benar-benar seperti Ling Yun asli lainnya. Dua Ling Yun, semua orang yang hadir tercengang di tempat, terutama praktisi muda yang mendalam, yang matanya selebar mata banteng. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa ada keterampilan luar biasa di dunia ini? Itu seperti trik sulap, dan bahkan praktisi dengan kekuatan paling rendah pun dapat merasakan aura dari Ling Yun kedua, yang tidak lebih lemah dari Ling Yun yang asli. Ini adalah klon roh pedang. Ini adalah keterampilan maksud pedang khusus yang hanya bisa dilepaskan jika pemahaman maksud pedang mencapai puncaknya. Qin Wuxiang mengerutkan kening dan berkata, klon roh pedang ini diubah dari maksud pedang Ling Yun. Tidak hanya itu, akan menguras dan membubarkan kekuatan Ling Yun sendiri, dan ia memiliki kekuatan dan keterampilan mendalam yang persis sama dengan Ling Yun, yang setara dengan Ling Yun lain yang persis sama. Namun, klon roh pedang akan kehilangan kekuatan mental yang besar. Ketika klon roh pedang menghilang, Ling Yun pasti akan menjadi sangat lelah. Namun, dengan niat pedang Ling Yun, klon roh pedang ini akan ada setidaknya setengah seperempat jam. Dalam setengah seperempat jam ini, Xia Qingyue akan rasanya seperti menghadapi dua Ling Yun pada saat yang sama. Satu Ling Yun sangat menakutkan, tetapi dua Ling Yun. Xia Qingyue akan merasa sangat sulit untuk bertahan selama 60 nafas, apalagi setengah seperempat jam. Saat Qin Wuxiang berbicara, pedang Yuan surgawi Ling Yun sudah hilang. Menusuk dalam garis lurus, mengejutkan raksasa itu dengan satu serangan. Pedang ini sepertinya menembus ruang, bahkan jika ada gunung di depannya, itu sudah cukup untuk dipotong oleh segalanya. Sutra putih Xia Qingyue berkibar dan bertemu dengan pedang Yuan surgawi, dengan suara ledakan besar, bayangan pedang bertabrakan dengan bayangan putih, dan suara menakutkan itu seperti guntur dan kilat. Pada saat ini, Ling Yun lain telah berputar di belakang Xia Qingyue, dan pedang Tianyang menyerang dengan momentum yang sama dahsyatnya. Kecuali dia menggunakan kekuatan yang melanggar aturan normal, kekuatan mendalam Xia Qingyue hanya bisa menandingi Ling Yun, cocok, dan menggunakan kekuatan di luar aturan pasti akan menghabiskan energi dalam jumlah besar, dan tidak dapat sering diaktifkan. Xia Qingyue dapat bersaing dengan satu Ling Yun, tetapi sangat mustahil untuk menghadapi dua Ling Yun pada saat yang bersamaan. Teratai es meledak, dan Xia Qingyue dengan cepat menjauh, tetapi kedua Ling Yun mengikutinya seperti bayangan. Dua pedang Tianxuan, satu hijau dan satu oranye, menjalin dua jaring pedang besar, menyegel Xia Qingyue dengan kuat di dalamnya. Kekuatan pedang Tianyang dan pedang Tianyang saling melengkapi. Sekarang ketika kedua pedang tersebut digabungkan, kekuatannya tidak sesederhana menggandakan. Klik, seluruh platform diskusi pedang bergetar hebat, dan retakan besar seperti jaring laba-laba tersapu dari batu platform di bawah. Teratai es bermekaran di sekitar Xia Qingyue, tetapi mereka segera dihancurkan oleh energi pedang hijau dan oranye, dan secara bertahap, es yang menyerang teratai menjadi semakin berkurang, dan teratai es pertahanan meningkat. Pada akhirnya, semua teratai es terkonsentrasi pada pertahanan, dan Phoenix es Qianghua Ling juga berubah menjadi keadaan pertahanan penuh, terbang dengan cepat di sekitar tubuh Xia Qingyue, melawan serangan energi pedang terus-menerus dari kedua pedang. Meski begitu, bahaya masih ada, dan Ling Yun memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Aku tidak menyangka Ling Yun benar-benar bisa menggunakan klon roh pedang. Saudari, aku ingat saat itu, kamu dikalahkan karena Ling Yuefeng menggunakan klon roh pedang yang aneh ini, kata Chu Yueli, suaranya lembut dengan ekspresi dingin. Meskipun Xia Qingyue berada pada posisi yang sangat dirugikan, dia tidak tampak cemas. Wajah Chu Yuechan sedingin es dan dia tidak menjawab. Chu Yueli menutup matanya dan memulai transmisi jiwa. Qingyue, sepertinya kamu tidak punya pilihan lagi. Gunakan bidang. Saya percaya bahwa penguasa istana tidak akan malu dengan kamu menggunakan bidang tersebut setelah mengetahui bahwa Ling Yun bisa mengkloning roh pedang. Ini salahmu. Petik 2. Xia Qingyue, yang mencoba yang terbaik untuk melawan kedua Ling Yun, membeku. Tiba-tiba, roh es di tubuhnya berkibar, dan Ice Hell Lotus, yang besar meledak di bawahnya, kaki, memaksa kedua Ling Yun mundur pada saat bersamaan.
Kedua Ling Yun mundur 10 kaki jauhnya dan segera mendekat seperti kilat. Pada saat ini, tubuh Xia Qingyue tiba-tiba melepaskan sejumlah besar cahaya biru sedingin es. Matanya tertutup, dan wajahnya setenang es dan salju. Dia perlahan membuka lengannya, dan rambut hitam legamnya yang panjang melayang tertiup angin. Angin dingin yang sangat menggigit tiba-tiba menderu dari langit. Es, awan, domain. Rendang-rangan perlahan keluar dari bibirnya. Dalam sekejap, seolah-olah dunia di depannya tiba-tiba berubah. Ruang 100 kaki di sekelilingnya langsung berubah menjadi biru es. Di lapangan biru es yang luas ini, udara menjadi seperti api penyucian. Dinginnya langit menyebabkan es dan embun beku turun tanpa suara. Elemen air di udara dengan cepat mengembun menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya, dan tak lama kemudian tanah ditutupi dengan lapisan kristal putih yang semakin tebal. Gerakannya dari dua Ling Yun berhenti pada saat yang sama, dan seluruh tubuh mereka es terbentuk dengan cepat, dan ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajahnya. Ini, lapangan. Sebelum Ling Yuefeng dapat mengatakan apapun karena terkejut, Xuan Yuan Yufeng meraih tangan Ling Yuefeng dan berteriak. Ekspresi Ling Kun juga segera berubah. Setelah terkejut, dia berbisik dan berkata pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari tubuh indah 9 Xuan yang mengabaikan aturan. Pimpin dunia. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bukankah alam, kekuatan tahta? Petik 2. Tapi, ini jelas merupakan kekuatan alam. Itu adalah juga alam yang lengkap. Kali ini, tidak hanya para praktisi muda yang mendalam, dan bahkan para tetua pun terkejut. Alam ini masih terlalu jauh bagi para praktisi muda yang mendalam. Namun, para tetua ini mengetahui konsep alam secara mendalam, dan kekuatan alam masih menjadi tujuan tertinggi yang mereka kejar sepanjang hidup mereka. Ling Wugu menatap kosong ke dunia biru sedingin es di depannya, wajahnya benar-benar membeku karena kelesuan. Dia saat ini berada di alam Tian Xuan tingkat 8, dan kemungkinan mencapai alam Kaisar Xuan di masa hidupnya sangat kecil, mampu menampilkan. Domainnya adalah bukti simbolis dari kekuatan tahta. Tapi baginya, itu hanya bisa menjadi mimpi tapi mimpi yang tidak mungkin tercapai. Namun mimpinya terwujud sepenuhnya dalam diri seorang gadis yang baru berusia 17 tahun. Tentu saja, kekuatan Ice Cloud Domain milik Xia Qingyue tidak dapat dibandingkan dengan yang digunakan oleh Chu Yue-chan, namun dalam hal kelengkapan, ia benar-benar unggul. Lagi pula, pada saat itu, Chu Yue-chan, yang setengah melangkah ke Wang Xuan, hanya dapat menggunakan paling banyak setengah dari Ice Cloud Domain, tetapi milik Xia Qingyue sudah sepenuhnya lengkap. Di dalam Ice Cloud Domain, es, salju, es, kabut es, angin dingin, semuanya berubah menjadi elemen yang bermanfaat bagi Xia Qingyue. Pada saat yang sama, itu juga sangat membatasi Ling Yun dalam semua aspek, menakutkan rasa dingin yang menggigit membuat tubuh Ling Yun dingin dari permukaan hingga ke dalam, langit yang penuh angin, salju, dan kabut es mengaburkan pandangannya. Awalnya, dia masih bisa berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, namun lambat laun, tubuhnya menjadi lebih kaku dan lebih kaku. Baik kecepatan tubuh maupun kecepatan pedang telah menurun secara signifikan, dan bahkan kekuatan pedang menjadi semakin lemah dan semakin lemah seolah membeku. Ding! Semua cahaya pedang yang berasal dari Ling Yun langsung membeku di udara, dan bahkan pedang Tianyuan dan pedang Tianyang dengan cepat menyebar ke lapisan es yang tebal. Dunia di alam awan es seperti neraka es. Jika tidak ada alam dengan kekuatan yang sama untuk mengimbanginya, Anda akan menderita rasa sakit yang terus-menerus dari jiwa kerucut neraka es. Ling Yun, yang berada di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi, apalagi 2, adalah 10 atau 100 tidak akan mampu membangun alam nyata. Ketika Ling Yun tertegun, lapisan es tebal tanpa sadar terbentuk di kaki dan dadanya. Ice Phoenix Qiong Hualing menyerang dari udara, tetapi tubuhnya yang kaku tidak lagi mematuhi perintah dan dia tidak bisa bergerak. Sangat lambat, ping, tanda seru, es di dadanya tiba-tiba pecah. Dengan pukulan ini, Xia Qingyue tidak menahan kekuatan apapun dan mengirim Ling Yun terbang jauh, terbang ratusan kaki jauhnya dan mendarat di luar alam awan es. Ledakan, Ling Yun menghantam tanah dengan keras, klon roh pedang menghilang saat dia mendarat, dan pedang Tianyang juga jatuh ke tanah dengan lemah. Di alam awan es, tidak hanya tubuhnya tetapi juga energinya yang dalam dibekukan. Ketika dia diserang, pertahanan energinya yang dalam sangat lemah.
Pukulan ini menyebabkan dia menderita luka dalam yang serius. Keruntuhan klon roh pedang menyebabkan jiwanya kekuatannya akan rusak parah. Dunia di depannya berada dalam kekacauan. Tubuhnya berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak pernah berdiri. Muda, Tuan Muda, Ling Wugu bergegas mendekat dan membantu Ling Yun berdiri. Begitu dia menyentuhnya, dia menyadari bahwa tubuhnya sedingin es. Aku menyerah. Perlahan membuka matanya, Ling Yun berjuang untuk mengucapkan dua kata yang dia pikir tidak akan pernah dia ucapkan dalam hidup ini, lalu kepalanya dimiringkan dan dia pingsan. Pada awalnya, dia dan Xia Tiyue berimbang. Setelah menggunakan klon roh pedang, dia berada di atas angin. Namun, begitu domain awan es Xia Tiyue diaktifkan, dia benar-benar dikalahkan dalam sekejap mata, karena melampaui hukum kekuatan misterius dan tidak dapat digunakan sama sekali, kekuatan yang seharusnya muncul di alam duniawi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lin Yuefeng kembali duduk dengan berat di kursinya, lalu menarik napas panjang dan menutup matanya tanpa suara. Saat domain Bing Yun muncul, dia tahu bahwa Ling Yun telah gagal, begitu pula Villa Tianjian. Tidak ada peluang untuk beruntung. Dia jelas hanya berada di alam mendalam bumi. Bagaimana mungkin, Ling Yuefeng bergumam linglung. Hingga saat ini, ia masih belum bisa menerima pemandangan yang disaksikan semua orang. Hasil, Ling Yun kalah. Ling Yun benar-benar kalah. Mereka tidak dapat membayangkan betapa besarnya sensasi yang akan ditimbulkan oleh kerajaan angin biru jika hasil ini menyebar. Dan jika berita menyebar bahwa seorang praktisi dari alam mendalam bumi dapat menggunakan domain tersebut, kejutannya tidak diragukan lagi akan terjadi di seluruh benua Tianshuan. Di antara mereka yang setengah langkah ke alam mendalam raja, beberapa sangat berbakat dan dapat secara paksa mengaktifkan domain yang tidak lengkap, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat mengaktifkan domain di alam mendalam bumi dan masih memiliki domain yang lengkap. Bidang biru sedingin es perlahan menghilang. Di bawah tatapan semua orang dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam, Xia Qingyue melayang turun dari langit. Ketika dia mendarat, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dadanya yang menjulang tinggi juga bergelombang dengan keras, wajahnya bahkan lebih pucat secara tidak normal. Menggunakan kekuatan mendalam dari alam mendalam bumi untuk mengaktifkan penghalang milik tahta, orang dapat membayangkan berapa banyak konsumsi yang akan dihasilkannya. Dia hampir tidak bisa mempertahankan penghalang awan es yang indah ini paling banyak 20 napas pada puncaknya. Batu hitam itu dipasang kembali di tengah-tengah platform diskusi pedang, dan itu menunjukkan dua orang yang akan bertarung dalam pertempuran terakhir besok. Keluarga kerajaan Bruin Yunce versus Frozen Cloud Asgard Xia Qingyue. Bab 239. Kedua pertandingan perebutan 4 tempat itu berakhir dengan hasil yang tidak terduga. Duel antara Yunce dan Ling Jie memberikan pesta visual kepada orang-orang, sementara duel antara Xia Qingyue dan Ling Yun benar-benar mematahkan pemahaman semua orang. Setelah duel, hati mereka yang menyaksikan seluruh pertempuran dipenuhi dengan kerinduan. Tidak dapat ditenangkan. Dalam pertarungan peringkat, duel antara anak muda di bawah usia 20 tahun, sebuah medan benar-benar muncul. Oh, memang benar ombak di belakang sungai yang semendorong ombak ke depan. Kita sudah tua, dan era anak muda telah tiba lebih awal. Ling Yun telah membuat kita orang tua malu, dan Xia Qingyue, haha, di depan gadis ini, sebenarnya aku merasa tidak bisa mengangkat kepalaku. Seorang lelaki tua dari Sekte Makmur menghela nafas. PS, jangan tanya saya apa itu, Sungai Yangtze. Saya tidak tahu. Ini juga bagus, setidaknya ini membuktikan bahwa alam misterius kerajaan angin biru kita bisa mencapai level yang lebih tinggi di masa depan. Petik 2. Frozen Cloud Asgard juga memiliki. Saya tidak tahu di mana saya menemukan murid ini. Setelah pertarungan peringkat ini selesai, nama Xia Qingyue akan mengejutkan seluruh kekaisaran angin biru, dan gelar orang nomor 1 di antara kerajaan angin biru, generasi muda juga akan berpindah tangan. Biarkan Tianjian Villa menjadi foilnya. Boneka wanita ini tidak diragukan lagi adalah orang pertama dalam sejarah. Saya yakin Tianjian Villa pasti merasa tidak nyaman sekarang. Semua diskusi terfokus pada Xia Qingyue, tetapi hanya ada sedikit seseorang menyebut Yunce, protagonis lain yang akan bertarung besok. Tak heran jika duel antara Yunce dan Ling Jie berlangsung seru, namun setidaknya beberapa level lebih buruk dari duel antara Ling Yun dan Xia Qingyue. Kemenangan Yunce atas Ling Jie tidak semudah itu, bahkan senjatanya pun patah. Bagaimanapun,
Tidak mungkin menjadi lawan Xia Tiyue yang bisa mengalahkan bahkan Ling Yun dan juga bisa menggunakan domainnya. Setelah Xia Qingyue keluar dari wilayah kekuasaannya, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh alam mendalam bumi yang bisa menjadi lawannya. Kemampuan untuk melampaui alam dan aturan energi yang dalam ini bagaikan jari emas yang diberikan oleh Tuhan. Penduduk Tianjian Villa memang sedang tidak enak badan saat ini. Setelah tubuh dan meridiannya dibekukan oleh domain, terluka oleh pukulan Xia Qingyue, dan menderita akibat penggunaan klon roh pedang, Ling Yun koma selama 3 jam dan masih belum bangun. Dalam keadaan koma, wajah Ling Yun pucat, dan ekspresi rasa sakit muncul di antara alisnya. Saya tidak tahu apakah itu karena rasa sakit fisik, atau karena dia tidak terkalahkan di antara generasi muda dan tidak tahan kekalahan publik yang juga membawa penghinaan bagi Tianjian Villa. Yuner belum bangun. Ling Yuefeng berjalan mendekat, ekspresinya tidak senang atau sedih. Belum, klon roh pedang tidak menghilang dengan sendirinya, tapi dikalahkan. Jiwa kakak laki-laki itu pasti juga menderita banyak trauma, tapi dia akan bangun dalam 1 atau 2 jam, kata Ling Jie cemas. Aduh, Ling Yuefeng menghela nafas panjang dan menutup matanya. Dalam 2 pertempuran ini, kamu dan kakak laki-lakimu menunjukkan kekuatan penuhmu, dan kami dikalahkan tanpa berkata apa-apa. Sepertinya aku terlalu bangga tahun-tahun ini. Mari kita duduk di dalam sumur dan memandang ke langit. Apakah era hegemoni kita di Villa Tianjian akan segera berakhir? Saat malam tiba, bulan memudarnya menggantung tinggi di langit, diam-diam menyinari cahaya bulan yang terang. Di bawah sinar bulan, Xia Qingyue duduk dengan tenang di tepi kolam teratai, memegang pipinya yang harum di tangannya, diam-diam memandangi bulan yang belum lengkap di langit. Matanya seperti air yang tenang, tanpa riak apapun, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan, sedang berpikir. Angin dingin bertiup sedikit, dan sosok seputih salju diam-diam datang ke sisinya. Xia Qingyue menurunkan pandangannya, berdiri, dan memberi hormat lembut, "Paman." Chu Yuechan sedikit mengangguk, lalu mengulurkan tangan gioknya, dan meletakkannya di telapak tangannya. Adalah ramuan obat yang semurni salju dan memancarkan cahaya seterang bulan. Jika Anda menggunakan domain hari ini, vitalitas Anda akan sedikit terluka. Besok, Anda dapat pulih hingga 60%. Jika Anda meminumnya, Anda dapat memulihkan 100%. Kebangkitan jiwa Bing, Tian dan mata indah Xia Qingyue terkejut, tetapi dia tidak menerimanya. Jiwa es kembali ke Heaven Pill sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan di Qingyue. Petik 2. Kamu adalah pilar masa depan dan harapan dari Frozen Cloud Asgard. Posisi ketua istana adalah milikmu di masa depan. Benda berharga apapun yang digunakan padamu tidak akan menjadi sebuah buang. Ambillah. Chu Yuechan memiliki reputasi dan keagungan di Frozen Cloud Asgard nomor 2 setelah ketua istana. Xia Qingyue tidak lagi melawan, mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan kemudian langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Terima kasih, Paman. Pil pengembalian jiwa es memasuki tubuh, dan angin malam di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, dan vitalitas langit dan bumi mengalir ke tubuh Xia Qingyue dengan cepat, menyebabkan vitalitasnya yang rusak dan kekuatan yang dalam mengalir keluar dengan sangat cepat dibalas dengan cepat. Chu Yuechan memandang Xia Qingyue sebentar, matanya berubah dengan rumit, dan dia berbisik, "Qingyue, dalam pertempuran besok, jangan meremehkan lawanmu, apalagi berpikir bahwa kamu memiliki peluang untuk menang." Dari segi kekuatan, meskipun dia ada beberapa hal yang tersembunyi, tetapi bahkan jika semuanya dilepaskan, mereka jauh lebih rendah dari Anda. Di wilayah Anda dan di bawah alam Tianxuan, memang benar bahwa tidak ada yang menjadi lawan Anda. Namun, dia memiliki 2 hal yang jauh lebih rendah darimu. Petik 2. Garis bawah reaksi, penilaian dan keputusannya pada saat itu, belum lagi kamu, bahkan aku, jauh lebih rendah dari. Kedua, ketekunan dan daya ledaknya. Bahkan jika dia ditekan olehmu hingga putus asa situasi di mana dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia tidak akan pernah bisa melawan. Jangan berpikir bahwa dia telah gagal. Sebaliknya, dia mungkin menjadi lebih menakutkan dalam situasi putus asa. Ketekunan orang biasa dapat menekan kekuatan terakhir dari tubuh, tetapi dalam situasi putus asa, dia dapat memeras kekuatan dari jiwanya. Dalam pertempuran besok, Anda tidak hanya tidak akan memiliki waktu yang mudah, Anda bahkan mungkin menemukan diri Anda dalam pertempuran yang sulit. Ini bukan bohong, tapi nasihatku padamu sebagai pamanmu. Bahkan jika kamu kalah, aku tidak akan terlalu terkejut. Kata-kata Chu Yuechan memenuhi mata indah Xia Qingyue dengan keterkejutan yang mendalam.
Hati Chu Yue-chan sedingin es, dan dia jarang berbicara di hari kerja, dan kata-katanya seperti emas. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar guru yang dihormati oleh semua orang ini mengucapkan begitu banyak kata sekaligus. Dan semua kata-katanya memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada seorang pria, penilaian yang sangat tinggi hingga hampir tidak nyata. Jika Chu Yue-chan tidak mengucapkannya sendiri, dia tidak akan bisa mempercayainya. Ya, King Yue akan mengingat kata-kata pamanku, kata Xia King Yue lembut. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, King Yue mempunyai pertanyaan lancang untuk ditanyakan pada pamanku. Apakah kamu ingin bertanya mengapa aku begitu mengenalnya? Chu Yue-chan menutup matanya sedikit. Ya, Chu Yue-chan berbalik. Tepat ketika Xia King Yue mengira dia akan pergi, dia tiba-tiba berkata dengan pelan, untuk menyempurnakan, Bingxin jadi liquid, untukmu, aku meninggalkan istana untuk mencari 3 pil misterius binatang misterius langit tipe S. Ketika saya mendapatkan pil misterius ketiga, saya tidak sengaja diracuni, dan kemudian saya bertemu dengannya. Dia membantu saya menghilangkan racun itu, jadi saya berhutang budi padanya. Xia King Yue membuka bibir merah. Mudanya dan matanya bergetar. 2 bulan setelah aku kembali ke istana, aku meninggalkan istana lagi. Setelah itu, aku menghilang selama 5 bulan. Selama 5 bulan itu, aku bersamanya. Aku melindunginya untuk membalas budi, tapi pada akhirnya, dia menyelamatkan hidupku. Itu juga karena dia sehingga aku bisa menerobos ke alam raja mendalam. Petik 2 petik 2. Xia King Yue terdiam untuk waktu yang lama, benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Bahkan Chu Yue-chan sendiri tidak tahu mengapa dia memberitahu Xia King Yue keputusan yang telah dirahasiakan di hatinya seumur hidup ini. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, dia merasakan hutang yang tidak dapat dijelaskan padanya. Karena bagaimanapun juga, Xia Tiyue adalah istrinya, dan sebagai paman Xia Tiyue, dia tuan. Ya, Xia King Yue mengangguk tanpa sadar, pikirannya dipenuhi kebingungan. Sebagai gantinya, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Chu Yue-chan mengatakan banyak hal kepadanya hari ini, yang membuat Xia King Yue merasa tidak nyata. Dia mengangguk dan berkata, Tuan, tolong tanyakan. Chu Yue-chan berkata banyak. Yue-chan melihat ke belakang, suaranya dingin dan lembut, ketika saya mengajari Anda Bingxin Jue, saya pernah menjelajahi kesadaran Anda dan menemukan bahwa Anda tidak terlalu suka mempraktikkan mistisisme, tetapi Anda memiliki keinginan yang sangat tinggi akan kekuatan mistik. Bisakah Anda memberitahu saya apa alasanmu? Xia King Yue terkejut, sentuhan kesedihan yang tak terlihat melintas di matanya diam-diam menjadi berkabut, dan bahkan roh es di sekitarnya menjadi tenang. Turunlah, karena, ibuku, dihadapkan pada kejujuran Chu Yue-chan, dia tidak memilih untuk tetap diam atau menyembunyikannya. Sebaliknya, dia menjawab dengan suara yang sangat ringan seperti awan, pertemuan antara ayah dan ibu adalah legendaris. Ketika ayahku bertemu ibuku di luar kota, ibuku berlumuran darah dan koma. Ketika dia bangun, dia tidak memiliki ingatan dan sangat lemah. Kemudian, ibuku menikah dengan ayahku, dan karena dia terlalu lemah, sangat sulit ketika aku dilahirkan, dan aku hampir tidak dapat bertahan hidup. Petik 2. Ketika aku berumur 4 tahun, ibuku tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya. Dia pergi, terbang menjauh seperti peri. Ketika dia pergi, dia memeluknya, dia menatap aku dan kakakku dan menangis dengan sedih. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak pergi, itu akan membawa bencana bagi keluarga kami. Dia mengatakan bahwa tempat dia pergi ke disebut, alam para dewa, tempat yang tidak akan pernah bisa kami capai. Setelah itu, meskipun ayahku masih kuat, aku sering melihatnya menangis diam-diam ketika dia sendirian. Lebih dari 10 tahun kemudian, dia tidak menikah lagi. Adik laki-lakiku cuek saat itu. Ketika dia besar nanti, dialah yang paling iri. Artinya, orang lain bisa punya ibu. Petik 2. Alam para dewa. Alis Chu Yue-chan sedikit menegang, karena berdasarkan pengalamannya, dia belum pernah mendengar nama ini. Apakah kamu tahu tempat seperti apa itu? Xia King Yue menggelengkan kepalanya dengan bingung. Saya tidak tahu. Saya telah memeriksa banyak buku kuno, tapi aku belum pernah menemukan nama ini. Petik 2. Jadi, kamu mengejar kekuatan terdalam tertinggi untuk mencapai alam yang cukup tinggi. Mungkin maka kamu bisa mengetahui namanya, kan? Petik 2. Baiklah. Xia King Yue mengangguk sedikit,
mengangkatnya pipi seputih salju, dan menatap kosong ke bulan memudarnya di langit. Aku hanya ingin keluarga ini bersatu kembali, meski tujuan ini mungkin masih jauh. Tapi aku yakin saat aku berjalan semakin tinggi, suatu hari nanti aku akan menjadi bisa melihat sosok ibuku. Pada saat ini, langkah kaki yang sengaja dibuat lembut mendekat dari luar halaman, dan kemudian, sebuah suara yang jelas sebuah suara datang dari gerbang halaman. Sekte Xiao Kuangyu, ingin lihat Xia King Yue, Peri Bing Yue, di istanamu. Aku tidak punya niat lain, tapi kebetulan aku punya jepit rambut Qianghua batu giok es yang cocok untuk Peri Bing Yue. Hanya jika dicocokkan dengan Peri Bing Yue, itu tidak akan menyia-nyiakan sumber daya alam. Tolong, sebelum Xiao Kuangyu selesai berbicara, Chu Yue-chan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mendorong, dan udara dingin yang berubah menjadi zat tiba-tiba melonjak, membangun dinding di pintu masuk halaman. Dinding es tebal setinggi 1 kaki terangkat. Udara dingin yang menggigit menerpa wajahnya membuat Xiao Kuangyu pucat karena kaget dan cepat mundur. Setelah kedutan di wajahnya, dia tidak berani berbicara dalam kemarahan. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, pergi dengan marah. Satu-satunya orang di seluruh kekaisaran angin biru yang bisa membuat tuan muda kedua dari Sekte Xiao merasa kalah adalah Istana Abadi Awan Beku. Bab 240. Yun Ce menegakkan tubuh bagian atasnya, menekuk kaki kanannya ke depan, memejamkan mata, dan memegang pedang dengan kedua tangannya. Setelah mempertahankan postur ini untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya, berteriak rendah di mulutnya, dan menjatuhkan tangannya, maju dalam gerakan memotong. Namun rangkaian aksi tersebut hanyalah gerakan sederhana, tanpa momentum apapun. Apa yang sedang kamu lakukan? Jasmine akhirnya mau tak mau bertanya karena penasaran. Yun Ce meletakkan tangannya, menghela nafas lega, dan berkata, Jasmine, menurutmu apakah ada kemungkinan aku bisa mengalahkannya dalam pertempuran besok? Jika itu adalah orang lain dengan kekuatan dan kekuatan yang sama persis seperti kamu, Xuan Gong, maka kemungkinan mengalahkan Xia Tiyue sama sekali nol. Bahkan jika kekuatanmu berada pada kekuatan penuh, kamu bahkan tidak bisa berharap untuk bertahan dalam 10 pertemuan tatap muka. Tetapi jika kamu mengatakan, di sana mungkin adalah peluang sekecil apapun. Jasmine menjawab dengan tenang, karena ketika kamu akan kalah, kamu akan selalu berubah menjadi orang gila yang tidak mampu untuk kalah. Hei, terima kasih atas pujiannya. Yun Ce tersenyum bangga. Pujian, ini sarkasme. Jasmine mengoreksinya dengan serius. Saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak berpikir Anda bisa menang melawan Xia King Yue, tetapi Anda tidak akan pernah membiarkan diri Anda kalah. Jadi ketika saatnya tiba, bahkan saya tidak bisa saya berharap Anda akan melakukan tindakan putus asa. Namun, saya harus memperingatkan Anda, yang terbaik adalah jangan mencoba menggunakan dewa jahat tingkat ketiga secara paksa. Di tempat percobaan Dewa Naga, jika Anda dengan paksa menggunakan dewa jahat tingkat kedua dewa jahat, jika bukan karena kamu, aku baru saja menerobos seni Buddha Agung, dan kamu mati di sana. Tidak setiap saat, aku memiliki keberuntungan seperti itu. Petik 2. Aku bukanlah seseorang yang tidak mampu untuk kalah. Jika lawan besok adalah Ling Yun, atau bahkan Xiao Ji, aku tidak akan merasakan apa-apa jika aku kalah, tapi King Yue, aku tidak akan pernah kalah. Ini bukan masalah menang atau kalah, tapi masalah martabat laki-laki. Pria martabat. Petik 2. Ini masalah antara orang dewasa, anak-anak tidak mengerti. Yun Ce menyeringai. Apa yang aku tahu ribuan kali lebih baik daripada milikmu. Jasmine mendengus dengan nada menghina. Kamu belum menjawabku. Apa yang ingin kamu cari tahu? Bukan apa-apa, hanya mencoba melihat apakah kamu bisa aku mengetahui perasaan pedang kedua Sirius berdasarkan rumus umum kode Dewa Neraka Serigala Surgawi, tapi aku jelas terlalu khayalan. Kata Yun Ce tak berdaya. Dia telah mencoba bentuk meraba-raba ini berkali-kali, namun tidak menemukan apapun setiap saat. Jasmine, apakah kamu benar-benar tidak memiliki kesan sama sekali tentang pedang kedua Sirius? Yun Ce tiba-tiba bertanya. Di antara semua skill serangannya, Heavenly Wolf Slash adalah yang paling kuat. Dan tebasan Serigala Surgawi adalah pedang pertama dalam kode penjara Serigala Surgawi, dan itu sudah sangat kuat. Gerakan pedang berikutnya pasti memiliki kekuatan yang lebih mengejutkan. Saat itu, aku baru saja membalik-balik kodeks Dewa Neraka Serigala Surgawi sambil menonton kakakku berlatih ilmu pedang.
Aku hanya ingat rumus umum dan pedang pertama. Pada titik ini, Jasmine sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah sedikit jeda, dalam hati Yunce, tiba-tiba muncul sederet gambar. Dalam gambar tersebut, seorang pemuda dengan sosok tampan yang wajahnya tidak terlihat jelas sedang memegang epi yang lebih besar dari tubuhnya. Setiap kali dia mengayunkan epi tersebut, orang-orang tertarik padanya. Angin dan awan berubah warna, bumi bergetar. Ini adalah adegan ketika kakakku sedang berlatih ilmu pedang. Sebagian besar jurus pedang epinya berasal dari kodeks Dewa Neraka Serigala Surgawi, tetapi hanya ada gerakan dan tidak ada misteri. Jue, dan saya tidak menjamin bahwa saya tidak memiliki kesalahan atau kelalaian dalam gambar-gambar ini. Apakah Anda dapat memperoleh sesuatu darinya tergantung pada Anda, kata Jasmine tidak bertanggung jawab. Yunce berhenti berbicara dan merendahkan pikirannya, diam-diam mengamati sosok dalam pikirannya menari epi, lagi dan lagi, keesokan harinya. Villa Tianxuan platform diskusi pedang. Matahari belum terbit, dan panggung diskusi pedang sudah penuh. Hari ini adalah akhir dari pertarungan peringkat ini, kedua belah pihak dalam pertarungan yang menentukan adalah sepasang anak laki-laki dan perempuan yang baru berusia 17 tahun. Salah satunya adalah Yunce, yang memiliki kekuatan paling dalam di antara semua murid yang berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi telah dikalahkan sepenuhnya oleh lawan yang kekuatannya jauh lebih unggul dari miliknya, dan akhirnya secara ajaib mencapai final. Setiap permainannya kurang lebih legendaris. Dia adalah murid pertama dalam sejarah kompetisi peringkat yang hanya memiliki ranah Zhengxuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan dia juga peserta ranah Zhengxuan pertama dalam sejarah yang mencapai final. Yang lainnya adalah Xia Tiyue, yang menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya kemarin dan mengalahkan Ling Yun, mengejutkan seluruh penonton. Setelah pertempuran kemarin, dia telah menjadi keajaiban nomor satu Kekaisaran Angin Biru di antara semua orang, dan telah menggantikan Ling Yun sebagai orang nomor satu di generasi muda. Di masa depan, dia juga akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang terkenal di Blue Angin. Di masa lalu, Villa Tianjian, yang selalu menjadi protagonis dalam pertempuran yang menentukan ini, kali ini hanya menjadi penonton belaka. Ling Yuefeng datang sangat awal, tetapi duduk dengan tenang di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ling Yun yang dikalahkan kemarin juga muncul di samping Ling Yuefeng, juga terdiam, namun ekspresinya sangat tenang, setidaknya di permukaan, ia terlihat tidak terlalu terpengaruh dengan kekalahan kemarin. Lagi pula, bukan karena dia terlalu lemah, tapi lawannya lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Awalnya ada dua pertandingan di forum pedang hari ini. Pertandingan pertama adalah pertarungan antara tempat ketiga dan keempat. Namun, pertarungan berakhir segera sebelum Ling Jie menyerah terlebih dahulu. Ling Yun, yang semula diharapkan menjadi nomor satu, menduduki peringkat ketiga. Sebelum pertarungan peringkat, semua orang memiliki banyak spekulasi tentang peringkat tiga teratas. Satu-satunya hal yang mereka sepakati adalah bahwa tempat pertama haruslah Ling Yun. Jika dia tidak mengalami pertarungan kemarin dengan Xia Qingyue, tidak ada yang akan memikirkan, apalagi percaya, hasil seperti itu. Petik 2. Dalam pertandingan peringkat terakhir kompetisi peringkat tahun ini, keluarga kerajaan Blue Wind Yunce akan berhadapan dengan Istana Abadi Awan Beku Xia Qingyue. Silakan datang ke tahap diskusi pedang. Ling Wugu mengumumkan dengan keras di tengah tahap diskusi pedang. Adik laki-laki Yun, ayolah. Kakak ipar, ayo. Yunce berdiri dan tiba-tiba berbalik ke samping dan berkata, Yuanba, apakah kamu ingin aku menang, atau kamu ingin adikmu menang? Xia Yuanba ditanya, dia menggaruk kepalanya dan berkata, jika kakak iparku menang, tentu saja aku akan bahagia, dan jika adikku menang, tentu aku juga akan bahagia. Pada titik ini, mata Xia Yuanba bersinar terang. Wow, peringkat yang hanya bisa muncul di mimpi sebelumnya. Pertarungan itu sebenarnya antara adikku dan kakak iparku yang memperebutkan tempat pertama. Ini seperti dalam mimpi. Namun, sebagai perbandingan, aku masih berharap kakak iparku menang. Kenapa? Yunce tersenyum. Tanya tanpa tersenyum. Yah, karena kakakku adalah perempuan, dan dia juga istri kakak iparku. Tampaknya lebih masuk akal jika dia dikalahkan oleh kakak iparnya, kata Xia Yuanba dengan bingung nada. Hahaha, Yunce tertawa. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xia Yuanba. Yuanba, kamu benar. Sebagai seorang pria, tidak apa-apa kalah dari orang lain,
tapi kamu tidak akan pernah kalah dari istrimu sendiri. Tidak peduli apakah dia harimau betina atau burung phoenix betina, aku harus menjaganya dengan kuat. Baiklah, naiklah di bawahku. Xia Yuanba melotot dan mengangguk kosong, meskipun dia belum melakukannya. Setelah benar-benar mencerna apa yang dikatakan Yun Ce, aku masih merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Argumen Yun Ce yang tidak benar membuat Chang Yue tersenyum beberapa saat, tapi dia tidak marah. Kata-kata yang penuh arogansi dan kejantanan ini seharusnya menyinggung seorang wanita, tetapi ketika Yun Ce meneriakkannya dari mulutnya, dia tidak terkejut sama sekali, apalagi merasa jijik. Sebaliknya, ada perasaan bahwa ini adalah temperamennya, bugar. Di bawah tatapan ribuan orang, Yun Ce berjalan ke tengah platform diskusi pedang dan berdiri di hadapan Xia Qingyue. Pada saat ini, wajah Xia Qingyue ditutupi dengan kain kasa es, sehingga meskipun dia sangat dekat, dia tidak dapat melihat wajahnya. Tapi pemandangan mengejutkan kemarin sudah cukup membuatnya terkesan. Keduanya saling berhadapan dalam diam. Kecuali sejumlah penonton, tidak ada yang menyangka bahwa dua orang yang tampaknya tidak mungkin bertemu ini akan menjadi pasangan sungguhan. Memikirkan kembali saat dia menyambut pengantinnya, mengunjungi gereja, dan tidur bersama. Pada saat itu, dia diakui sebagai putri surga yang bangga di kota Liuyun, dan dia telah diterima sebagai murid Frozen Cloud Istana Abadi. Tapi dia hanyalah seorang pria dengan pembuluh darah yang dalam dan lumpuh, yang dibenci semua orang, seorang pecundang tanpa masa depan, kesenjangan antara keduanya sebesar dunia. Tapi setelah beberapa hari akur, Yun Ce bahkan telah membuka celah kecil di hati dingin Xia Qingyue. Namun, perubahan selanjutnya menyebabkan mereka berpisah lebih awal. Ketika mereka bertemu lagi, kehidupan keduanya lintasan dan ketinggian telah terbalik. Saat itu, dia adalah putri kesayangan surga, mengumpulkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia telah menerima berkah yang tak terhitung jumlahnya dari Tuhan, dan dia berdiri pada tingkat yang mencengangkan dan tidak terjangkau oleh teman-temannya. Di mata Xia Qingyue, anak laki-laki yang lemah tetapi memiliki tatapan tegas dan mendalam, dan yang sedikit berani di depannya, secara ajaib tumbuh menjadi raksasa di langit dalam waktu kurang dari 2 tahun. Pohon, pada saat itu, dia hanya bisa membiarkan orang lain mengganggunya, dan akhirnya diusir dari rumahnya tanpa ampun. Tapi sekarang, dia bisa dengan bangga berdiri di level tertinggi bidang kompetisi kekuatan mendalam di Kekaisaran Angin Biru, menyatakan identitasnya kepada ahli top di seluruh Kekaisaran Nama. Seolah-olah itu adalah takdir yang indah, pasangan yang seharusnya tidak bertemu lagi ini berdiri di arena yang melambangkan puncak persaingan di saat yang sama, pihak lain adalah lawan terakhir mereka. Qingyue, tahukah kamu mengapa aku datang untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat ini? Yun Ce berbicara lebih dulu, menatap mata Xia Qingyue, dan berkata sambil tersenyum. Sebelum Xia Qingyue bisa bertanya, Yun Ce melanjutkan, alasan pertama adalah untuk memenuhi keinginan kakak senior Sueruo. Saya sudah mencapai ini. Adapun alasan kedua, Yun Ce meletakkan tangan kanannya di depan meregangkan, abu. Abu cahaya menyala, dan gagang pedang patahan naga telah digenggam di tangannya. Ujung pedang yang bertatahkan kepala naga ganas itu secara alami terjatuh, dan menembus tanah di bawah kakinya dengan keras. Momentum yang kental dan mendominasi juga muncul, melonjak dan menyebar seperti gelombang. Aku akan memberitahumu setelah aku mengalahkanmu. Begitu Long Feng muncul, tanpa kejutan apapun, kekuatan pedang Tianxuan mengejutkan seluruh penonton. Di Kekaisaran Angin Biru, ada total 7 senjata Tianxuan yang diketahui. Tetapi pedang berat ini adalah senjata Tianxuan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Momentum semacam ini adalah senjata misterius surgawi, atau senjata misterius surgawi kelas atas. Petik 2, ada senjata misterius surgawi di Kekaisaran Angin Biru. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Mungkinkah itu adalah harta karun yang selalu disembunyikan keluarga kerajaan Blue Wind. Petik 2, sepertinya itu masih merupakan pedang yang berat. Pedang berat Tianxuan mungkin sulit dikendalikan bahkan oleh orang kuat di alam Tianxuan. Bisakah dia mengendalikannya? Petik 2, Tian, pedang berat Tianxuan. Ling Jie berseru, lalu diam-diam mengertakkan giginya. Pantas saja dia tidak ingin aku memberikan kompensasi setelah pedang berat Dixuan itu patah. Ternyata dia sebenarnya masih memilikinya pedang berat Tianxuan. Dengan kata lain, dalam pertarungan kemarin, dia tidak ingin aku membayarnya. Kamu masih memiliki reservasi dan tidak menggunakan seluruh kekuatanmu. Hah, ayah,
Ada apa denganmu? Hah, saudaraku, ekspresimu menjadi sangat aneh. Ayah, apakah itu terlihat seperti pedang itu? Ling Yun tiba-tiba bertanya. Ling Yuefeng tidak menjawab, dan dengan cepat mengeluarkan buku klasik kuno dari cincin luar angkasa. Dia membalik buku klasik itu ke beberapa halaman pertama, dan setelah matanya berhenti sejenak, dia mengangkat kepalanya dan melihat pedang raksasa di tangan Yun Ce. Tangannya menundukkan kepalanya. Dia berkata, menurut informasi yang kami terima tentang Yun Ce dalam beberapa hari terakhir, dia pergi ke Deat Wastelen beberapa waktu lalu dan tinggal di dalamnya selama 5 bulan penuh sebelum keluar. Itu benar, Ling Yun mengangguk. Sepertinya benar. Ling Yuefeng menutup buku itu dan memasukkannya kembali ke dalam ring luar angkasa. Pedang itu memang Dragonfall. Bersambung.